سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariat sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah, dan kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang secara susunan hadis-hadis induk ini adalah hadis yang kedua. Tapi dalam pembahasan kita bahas ini hadis yang ketiga. Dan insya-Allah nanti di bulan 1 kita akan bahas hadis yang terkait dengan pilpres dan pileg. Sekarang kita lanjut dulu karena masih ada waktu. Pilpres pileg baru nanti 14 Februari ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang jawaban Nabi atas pertanyaan Jibril atau permintaan Jibril di dalam hadis yang masyhur dengan hadis Jibril. Hadis ini adalah sahih Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Jibril meminta Nabi untuk memberitahunya tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Maka kemudian Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang terkait dengan syahadah ini sudah kita bahas semua, yang kita anggap penting dalam penjelasan Syekh Saleh Al-Utsaimin di kitab Syarah Hadis-Hadis Arba'un Imam An-Nawawi. Kemudian Nabi melanjutkan lagi tentang Islam setelah syahadah tadi adalah wa tuqimus salah, kamu dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu tunaikan ibadah haji jika kamu mampu.
Qala sadaqta. Jibril kemudian mengatakan, betul apa yang kamu bilang. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, kata Jibril. Karena Jibril para sahabat tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Karena sudah robah diri dalam bentuk laki-laki. Maka kami heran, kata Umar, orang ini bertanya ketika diberitahu kok dia bilang betul yang kamu bilang. Saya sudah membaca di kitab ini tidak ada hal yang penting untuk kita angkat di pembahasan tentang solat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji yang dibahas di sini. Ya. Tidak ada saya lihat yang baru untuk kita ketahui. Maka kemudian Jibril berkata lagi kepada Nabi, qala fa akhbirni 'anil iman. Beritahu aku mengenai iman. Nabi kemudian menjawab, qala antu'mina billah. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman tentang qadar, baik itu baik maupun itu adalah yang buruk. Ini jawaban Nabi kepada Jibril. Lalu Jibril mengatakan lagi, qala sadaqta. Betul yang kamu bilang. Nah, kita mencoba mengangkat ada perkara yang menurut saya penting untuk kita ketahui. Dan ini juga pernah kita jawab atas sebuah pertanyaan yang ditulis. Diminta menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Di sini kembali oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin dijelaskan. Dan ini saya pikir penting untuk kita pahami saja, ya. Supaya ketika ada sesuatu di dalam masyarakat kita udah tahu posisinya seperti apa, ya. Dan saya sendiri pun tidak mau masuk ke dalam perdebatan sengit tentang masalah ini, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini Syekh Saleh Al-Utsaimin menulis, antu'mina billah, al-imanu billah yatadhammanu arba'ata asya. Beriman kepada Allah itu mencakup 4 hal, 4 perkara. Yang pertama adalah al-awwalu al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah mengimani bahawa Allah itu ada. Faman ankarallaha ta'ala falaysa bimu'min. Maka barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah, maka dia bukanlah orang yang beriman. Yang kedua, al-thani al-imanu binfiradihi birrububiyyati.
ay an tu'mina bi annahu wahdahu ar-rabb wa annahu munfaridun bir-rububiyyati ar-rabb huwal khaliqul malikul mudabbiru. Yang kedua adalah kamu mengimani bahawa Allah lah satu-satunya Rabb. Apa itu Rabb? Yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menjaga, yang melihara. Faman ladzi khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa man ladzi khalaqal bashar? Siapa yang menciptakan manusia? Jawabannya Allah Azza wa Jalla. Wa man yamliku tadbiras samawati wal ard? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Juga adalah Allah Azza wa Jalla. Ini artinya adalah tauhid rububiyah. Artinya mengesahkan Allah bahawa Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah satu-satunya zat yang mengatur, menjaga, mengelola alam semesta ini. Yang ketiga, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, al-thalithu al-imanu binfiradihi bil uluhiyyati wa annahu wahdahu alladhi la ilaha illa hu la syarika lah. Yang ketiga adalah mengimani bahawa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah secara hak. Faman idda'a anna ma'allahi ilahan yu'bad fa innahu lam yu'min billah. Maka barang siapa yang mengatakan bahawa ada selain Allah yang disembah, maka orang itu tidaklah orang yang beriman kepada Allah. Fala budda an tu'mina binfiradihi bil uluhiyyah wa illa fama amanta bihi. Kamu harus mengimani bahawa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau tidak, kamu belum beriman dengan Allah. Nah, di sini dia yang masalahnya. Ar-rabi' yang keempat, an tu'mina bil asma'i was sifati 'ala al-wajhi al-la'iqi bihi. Yang keempat adalah kamu mengimani mengenai nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah. Min ghairi tahrifin. Di sini terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan dan cukup tajam. Min ghairi tahrifin. Ya, inilah artinya ulama-ulama Saudi mengatakan tadi tauhid asma wa sifat itu adalah apa? Mengimani dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Min ghairi tahrifin, dengan tidak melencengkan kepada makna lain. Ya. Wala ta'tilin, dan juga tidak ta'til ini
uh, yang menafikan wala takyifin wala tamthilin, dan juga tidak menyesuaikannya dengan makhluk. Nah, jadi di sini rumusnya dalam pemahaman disebut dengan istilah madhab salaf, yang kemudian kelompok sering disebut dengan istilah salafi. Ya, sebetulnya kata salaf itu secara bahasa yang terdahulu, ya, secara bahasa. Tapi kalau disebut ya ulama salaf itu secara bahasa berarti ulama yang dahulu, ya, yang sekarang itu disebut dengan ulama mutaqaddimun, ulama mutaakhirun, maaf ya. Nah, kalau disebut istilah yang kemudian populer dalam penggunaannya salafus salih, itu adalah dikembalikan kepada 3 periode yang dipuji oleh Nabi sebagai periode yang terbaik, yaitu periode sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Jadi kalau disebut salafus salih adalah inilah para ulama di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'at tabi'in. Jadi kembali kepada dalam masalah tadi tauhid asma was sifat, ya, pemahaman ulama-ulama Saudi, dan juga ini jadi ulama-ulama katakanlah kelompok yang diberi nama dengan kemudian salafiyun atau salafi, bahwa pertama mengimani seluruh nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan, tanpa kemudian mencari makna lain. Kalau istilah bahasa di ilmu tafsir namanya mentakwil. Tetapi juga dengan catatan tidak menyamakannya dengan makhluk. Contoh misal, nanti akan kita baca tapi saya dahulukan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran yadullahi. Yadun dalam bahasa Arab artinya adalah jelas, tangan. Adalah tangan. Lalu kalau dalam pemahaman ulama salaf tadi, apakah Allah punya tangan? Punya. Kenapa? Ya Allah sendiri yang bilang tadi. Mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih. Jadi Allah ada tangan? Ada. Kenapa ada? Ya Allah sebut. Tetapi tidak boleh mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia. Karena laisa kamitslihi syai'un. Lalu bagi kita apa? Kewajiban kita mengimani Allah ada tangan, tapi kita tidak tahu bagaimana tangan Allah. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan tidak mentahrif. Artinya apa? Ya, membuat dia ya makna lain sehingga dianggap menyimpang dari apa yang telah Allah buat.
Misalnya, ini sebetulnya dua-dua ya. Maka saya bilang saya tidak mau masuk ke dalam debat ini. Sebetulnya kedua-dua kelompok, baik tadi kelompok salaf maupun kelompok khalaf, ya, dua-duanya ya bekerja untuk mentanzih Allah, mensucikan Allah. Itu sebetulnya. Maka kelompok tadi khalaf memahami bahwa kalau memahami Allah itu punya tangan, berarti kita telah menyerupai Allah dengan makhluk. Sementara Allah laisa kamitslihi syai'un. Maka terkait dengan ayat-ayat atau hadis al-asma wa sifat oleh kelompok khalaf ini apa? Agar supaya tidak dimiripkan Allah dengan makhluk, dicari makna lain yang dianggap sejalan. Itu namanya mentakwil. Lalu apa makna yadun? Pada ayat tadi, biasa orang kalau raja itu untuk apa tangannya? Membuat aturan, ya, membuat, ya, katakanlah keputusan-keputusan. Berarti cocoknya diterjemahkan yadun itu dengan terjemahan kekuasaan. Maka ditakwillah kata yadun tadi dengan arti apa? Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Tujuannya apa? Untuk mentanzih, mensucikan Allah dari mirip dengan makhluk. Tetapi bagi ulama salaf tadi menganggap ini sudah ya mengalihkan makna dari lafaz yang Allah sendiri sebut kepada makna lain. Ya Allah sendiri bilang ada tangan. Kenapa kemudian kita cari makna lain lagi? Yang penting jangan sampai kita ini memiripkan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, di sini perdebatannya tajam sekali. Sampai ke level apa? Ke level menyesatkan. Padahal tadi kalau secara maksud sama-sama ingin mentanzih Allah. Maka misalnya kelompok salaf tadi menganggap mereka yang mentakwil ayat-ayat asma dan sifat itu telah tadi apa melakukan dua hal. Pertama tahrif, menyelewengkan. Yang kedua ta'til, meniadakan apa yang Allah sendiri sebut. Allah sebut ada tangan, kenapa kemudian ditiadakan? Sehingga dianggaplah menyimpang orang-orang tadi. Ya, sebaliknya orang-orang yang mentakwil tadi menganggap orang yang memahami makna tangan dengan tangan telah menyerupakan Allah dengan manusia. Dan sama juga dihakimi sesat. Jadi ini memang perdebatannya tajam. Nah, saya sampaikan ini untuk kita tahu ya ketika ya. Maka saya kalau ada orang tanya ke saya, menurut Ustadz, bagaimana memahami ayat
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah duduk di atas arsy. Itu saya nggak akan jawab pertanyaan yang ditanya itu. Saya akan tanya, kamu mau tahu atau uji saya? Kemungkinan besar dia itu uji kita. Sehingga kalau kita kemudian memberi jawaban, misal aja. Ya. Kalau kelompok yang bertanya tadi, kelompok yang mentakwil, ya menurut saya, ya Allah duduk di atas arsy. Tapi bagaimana duduknya dan bagaimana arsy Allah, kita tidak tahu. Langsung sesat. Kena kita. Atau ditanya oleh kelompok satu lagi tadi yang tidak mentakwil. Kelompok salaf tadi. Bagaimana Ustaz memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kalau kita katakan kekuasaan Allah meliputi seluruh jagat raya, sesat. Karena Anda telah mentakwilkan ayat yang Allah sendiri menyebutkan ada arsy, Allah sendiri menyebutkan ada duduk di atas arsy. Kenapa Anda mengalihkan kepada makna kekuasaan? Nah, jadi kalau saya ditanya nggak akan jawab saya. Kau udah tahu itu tes saya. Kita nggak tahu orang tes ini kelompok mana dia. Jadi bagusnya nggak usah dijawab. Nah, saya kurang paham ayat seperti itu. Ya, karena dia emang sengaja tanya untuk ya lihat kita ini kemana. Ya. Ya, maka saya bilang ini saya sampaikan supaya kita paham dengan apa yang terjadi dari khilaf yang cukup tajam. Ya, ini dalam kajian bukan fikih, tapi kajiannya di akidah. Maka di sini ya, diberi contoh yang sudah saya sebut tadi, tapi ini diberi contoh oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tentu kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah tadi manhajnya adalah manhaj salaf yang tidak mentakwil. Ya, tetap mengimani sebagaimana yang Allah sebut, tetapi tidak memiripkannya dengan makhluk. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, qala qaumun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada sekelompok orang, sebetulnya ini ulama, bukan orang awam. Ulama, karena orang awam mana paham yang tadi. Sekelompok orang mengatakan penafsiran terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay istaula ma'a anna ma'nal istawa syar'an wa lughatan. Jadi sebagian ulama memahami makna istawa adalah istaula, menguasai. Sementara secara bahasa kata istawa itu artinya adalah ala wartafa'a 'alal 'arsy. Duduk tinggi di atas arsy. Secara bahasa. Lakinnahu 'uluwan khassun laisa al-'ulul 'am 'ala jami'il makhluqat. Tetapi dia duduk tinggi di atas singgasana tadi bukan seperti duduknya makhluk. Ini duduknya Allah, bagaimana nggak tahu kita. Yang penting kita mengimani Allah ada arsy, Allah ada duduk. Kayak mana arsy nggak tahu, kita itu perkara gaib. Kayak mana duduknya nggak tahu, kita itu perkara gaib. Fahadha alladhi fassara istawa ya istaula lam yuhaqqiq al-iman billahi li'annahu nafa sifatan
asbatahallahu li nafsihi wal wajibu itsbatus sifati. Ini kata Syekh Saleh Al-Munajjid. Orang yang menafsirkan kata istawa kepada makna istaula menguasai, bukan duduk di atas singgasana, ini orang ini menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin dan manhaj salaf tadi ya belum merealisasikan ya iman kepada Allah dalam iman asma wa sifat. Karena apa? Karena ya, ini versi ini li'annahu nafa sifatan asbatahallahu li nafsihi. Karena telah menafikan sifat yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah. Wal wajib, sementara kewajiban kita adalah isbat as-sifat, menetapkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sendiri. Ini versi ini. Kita bilang tadi versi lain tadi adalah apa? Kalau begitu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Itu salah. Kita harus mentanzihkan Allah. Maka kita harus cari makna lain yang dianggap sejalan dengan makna yang kata itu. Nah, misal lain diberi contoh di sini. Waman qala, siapa yang menafsirkan lima khalaqtu biyadayya, aku ciptakan kata Allah dengan tanganku, biyadayya, ay biqudrati au quwwati. Lalu ditafsirkanlah oleh sebagian ulama makna tangan di sini adalah kudrah, dengan kudratku atau dengan kekuatanku, biquwati, untuk supaya jangan mengatakan Allah ada tangan. Maka apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Walaysa lillah yadun haqiqiyatun, dan Allah tidak punya tangan sesungguhnya. Lam yuhaqqiq al-imana billah, ini dianggap tidak merealisasikan iman kepada Allah untuk tadi al-asma wa sifat. Kenapa? Lau haqqaqal imana billah laqala lillah azza wa jalla yadun haqiqiyatun lakin la tumathilu aidil makhluqin. Kalau dia mengimani asma wa sifat, maka dia akan katakan, iya Allah punya tangan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakannya, tetapi tidak sama dengan tangannya manusia. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sekarang diambil dalil untuk mendukung pendapat ini apa? Dalilnya adalah, saya tidak tambahkan contoh lain, saya pikir sudah cukup untuk mewakili. Masih ada diangkat contoh 2 lagi di sini. Apa? Waqad su'ila al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala an qaulillahi ta'ala. Imam Malik ini termasuk ulama tabi'in. Karena Imam Malik setahu saya tidak pernah belajar ke sahabat, belajarnya ke tabi'in. Walaupun periode hidup beliau masih periode di
tabi'in. Tapi karena tidak pernah belajar ke sahabat, tapi belajarnya ke tabi'in, ya, maka beliau ini adalah at-tabi'in. Imam Malik ditanya tentang apa makna ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ketika ditanya, fa'atraqa rahimahullahu ta'ala bi ra'sihi wa ja'ala yatasayyabu arqan min thiqali ma ulqiya alaihi wa ta'zimihi ar-rabb jalla wa ala. Imam Malik menunduk ketika ditanya tentang itu. Dan kemudian berkecucuran keringat Imam Malik. Karena berat pertanyaan itu untuk dijawab. Summa rafa'a ra'sahu wa qala. Kemudian Imam Malik angkat kepalanya tadi. Pertama ketika ditanya nunduk dan berkecucuran keringatnya karena pertanyaannya berat. Lalu Imam Malik angkat kepalanya. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ghairu majhulin. Ay annahu ma'lumun fil lughatil arabiyyah. Istawa ala kadza ala alaihi wastaqarr. Kata Imam Malik, istiwa itu secara bahasa ghairu majhul. Tidak diketahui. Artinya dimaklumi, dipahami. Apa artinya secara bahasa adalah ala alaihi wastaqarra. Naik di atas itu dan kemudian duduk. Wa kullu ma warada fil Quran was sunnah wa kalamul Arab an istawa idza ta'addad bi ala fa ma'nahu al-'ulu. Maka seluruh kata yang ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah dan dalam penggunaan orang Arab, kata istawa, ya, itu kemudian maknanya adalah al-'ulu tadi, ya, tinggi dia, naik tinggi. Qala rahimahullahu ta'ala, Imam Malik kemudian mengatakan wal kaif ghairu ma'qul. Istawa secara bahasa kata Imam Malik kita faham maknanya. Duduk di atas singgasana. Tapi bagaimana cara duduknya? Ini kita tidak tahu. Enggak bisa dianalisis dengan otak ghairu ma'qul. Tidak bisa dianalogikan. Ma'nahu anna la nudriku kaifiyata istiwa illa ala arsyihi bi'uqulina. Maknanya adalah kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara Allah duduk di atas arasnya, enggak akan bisa, dengan akal kita enggak jangkau itu. Ini perkara gaib. Wa innama tariqu dzalika as-sama'. Kita tahu itu dari mana? Ya dari Al-Qur'an, dari hadis yang kita terima. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, Imam Malik melanjutkan lagi kepada orang yang bertanya ini, wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah ada melakukan istawa adalah wajib. Ma'nahu anna al-imana biistiwa illa ala arsyihi ala al-wajhi al-la'iqi wajib. Artinya bahwa mengimani bahwa Allah duduk di atas aras itu adalah kewajiban. Summa qala, kemudian Imam Malik mengatakan lagi wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kayak mana cara duduk Allah itu, kayak mana arasnya, ini perkara bid'ah. Ma'nahu anna su'ala an kaifiyatil istiwa bid'ah. Lianna misla hadha su'ali lam yas'al anhu as-sahabah radhiyallahu anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara seperti ini tidak pernah ada sahabat yang tanya ke Nabi. Rasulullah, kayak mana cara duduknya Allah? Kayak mana bentuk arasnya Allah? Tidak pernah sahabat bertanya tentang itu. Wahum asyaddu minna hirsan ala ma'rifatillah azza wa jalla. Sementara para sahabat itu lebih kuat keinginannya untuk tahu tentang Allah berbanding dengan kita.
Tapi mereka tidak tanya perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia untuk mengetahuinya. Nah, ini jamaah rahmatullah. Summa qala al-Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik kemudian mengatakan kepada orang yang bertanya tadi, "Ma araka ay ma adhunnuka illa mubtadi'an turidu an tufsida 'ala an-nasi dinahum." Imam Malik kemudian mengatakan kepada orang ini, menurut saya kamu ini ya bertanya seperti tadi ingin merusak pemahaman masyarakat terhadap agama. Kata Imam Malik kepada orang ini tadi yang bertanya. Summa amara bihi fa ukhrija minal masjid, masjid Nabi SAW. Kemudian Imam Malik memerintahkan, keluarkan orang yang dalam masjid, keluarkan. Berdebit. Orang yang tanya tadi, keluarkan. Orang ini dalam masjid. Walam yaqul wallahi la astati'u ikhrajahu akhsha'an udkhala fi qawlihi ta'ala wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah yudhkara fiha ismuh. Imam Malik tidak mengatakan, demi Allah saya tidak bisa mengeluarkan orang ini dari dalam masjid karena saya takut nanti termasuk ke dalam golongan yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 114, yaitu wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah yudhkara fiha ismuh. Ya. Dan siapakah yang paling zalim daripada orang-orang yang melarang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Li'anni amna hadza min dukhulil masjid li'annahu lam yadkhul liyadhkura fihi ismallah bal dakhala liyufsida ibadallah wa mithla hadza yamna. Kenapa Imam Malik berani suruh keluarkan orang ini tadi? Padahal Allah mengatakan, dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang orang menyebutkan nama Allah dalam masjid? Karena orang ini menurut pemahaman Imam Malik bukan mau untuk menyebutkan nama Allah, tapi mau merusak pemahaman orang terhadap agama. Artinya dengan tadi bertanya, ya apa makna istawa? Ini jamaah rahimakumullah. Maka terakhir Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, fa idza kana alladhi ya'kul ath-thawm wal basal yumna' min dukhulil masjid fa kaifa biman yufsidu 'ala an-nas dinahum afala yakunu ahaqqa bil man'i? Bala wallahi walakinna katsiran minan nas ghafilun. Kalaulah orang yang makan bawang, makan makanan-makanan yang memberi bau, dilarang dia, makruh datang ke masjid, maka orang yang ingin membuat pemahaman yang keliru terhadap agama tentu lebih berhak lagi untuk dilarang masuk ke masjid seperti Imam Malik suruh keluarkan orang yang bertanya tadi. Terakhir di sini, ala kulli halin hadzal maqamu maqamun azim. Diakui sendiri oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, masalah ini masalah besar. Perbedaannya sengit sekali. Dan kalangannya bukan kalangan biasa-biasa. Ya. Misal mohon maaf memberi contoh. Siapa yang tidak mengakui keilmuannya Imam An-Nawawi dari seluruh ilmu-ilmu agama, di bahasa Arabnya, di hadisnya, di tafsirnya, di fikihnya, di usul fikihnya. Tapi dalam hal tadi mentakwil ayat-ayat asma sifat, Imam Nawawi mentakwil. Imam An-Nawawi mentakwil. Nah, maka perdebatan
dalam masalah al-asma wa sifat ini ya kuat sekali. Artinya bukan ulama yang pemahaman agamanya rendah, tapi ulama-ulama yang dalam pemahaman. Sebetulnya kedua-dua kelompok ingin mentanzih Allah. Ya. Ingin mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini perkara besar. Lakinni uhadzirukum an tata'ammaku fi bab al-asma' was sifat wa an tas'alu amma la hajata lakum bi. Saya menyarankan agar supaya kalian dalami tentang materi ini dan bertanyalah tentang bab masalah ini, ya. Nah, jadi ini saya angkat supaya kita ketika mendengar di dalam tadi masyarakat ya ada perbedaan, kita tahu tentang masalah ini. Dan kalau ada orang tanya kita tadi bagaimana menurut Anda, itu nggak usah dijawab, berarti dia mau uji kita ini kelompok mana, ya. Dan saya sendiri saya sebutkan tadi ya tidak mau masuk ke dalam perkara-perkara memang sudah dari jauh ulama berbeda pendapat, dan juga ini menjadi sangat tajam ya perbedaannya. Ya, kalaulah misalnya ya kita berdiri di katakanlah ya apakah tadi pemahaman salaf atau pemahaman khalaf umpama tadi dengan mentakwil, ya yang penting ya kita tidak dalam kapasitas juga menyalahkan, ya. Kalau kita kecenderungannya kepada pemahaman salaf tadi, ya, maka kita tidak dalam kapasitas juga menyalahkan pemahaman khalaf yang mentakwil kalau kita, karena kita ilmunya baru di permukaan, ya. Sementara orang yang dalam ilmu sendiri ini berbeda tajam dalam ya masalah ini, ya. Cuma saya angkat biar kita punya wawasan ya terhadap sesuatu yang memang ini polemik di dalam Islam. Insyaallah nanti kita sambung apa hal-hal penting lain yang ada di dalam penjelasan terkait dengan hadis ini, ya. Baru nanti setelah masuk ke bulan 1 baru kita bicara hadis tentang pileg pilpres bagaimana dalam pandangan agama. Saya tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.